Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu kembali walaupun via virtual lewat Zoom meeting. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ananda semua, link daftar hadir hari ini setelah Ibu bagikan di WA grup kelas kita, silakan diisi terlebih dahulu ya. Ibu berikan waktu 5 menit. Silakan diisi. Baik, Bu. Sudah selesai mengisi daftar hadirnya Ananda? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ketua Kelas, Nike Delia, silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nike. Baiklah, minggu lalu kita telah mempelajari materi mengenai sistem reproduksi. Nah, pada hari ini kita akan masuki bab terakhir yaitu KD 3.14, menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Nah, pada KD ini akan dipelajari macam-macam imun dan proses yang terjadi dalam menghadapi kuman penyakit. Ananda semua diharapkan setelah mempelajari materi hari ini mampu menjelaskan mekanisme pertahanan yang terjadi di dalam tubuh dan berusaha menjaga kesehatan tubuh. Nah, sebelumnya, sistem kekebalan tubuh itu ibarat tentara sebuah negara yang bertugas untuk mencegah dan melindungi negara dari serangan pihak-pihak asing yang menyerang, merusak, dan menguasai negara tersebut. Nah, jika pernyataan tadi dikaitkan dengan topik pembelajaran kita hari ini, jadi apa itu sistem kekebalan tubuh? Sistem yang melindungi tubuh dari penyakit, Bu. Oke, Desi. Ada lagi? Sistem yang melawan virus dan bakteri yang masuk ke tubuh, Bu. Iya, yang disebutkan Desi dan Rizda tadi sudah benar ya. Jadi, sistem kekebalan tubuh atau sistem imun itu adalah sekelompok sel, molekul, dan organ yang bersama-sama secara aktif mempertahankan tubuh dari serangan benda-benda asing yang menyebabkan penyakit, seperti virus, bakteri, dan jamur. Nah, kesehatan tubuh itu tergantung bagaimana kemampuan sistem imun dalam mengenal, menolak, dan menghancurkan bibit-bibit penyakit tersebut. Nah, kemampuan ini kita sebut apa? Respon imun, Bu. Respon imun, Bu. Iya, benar sekali jawabannya. Ibu senang ya kalau melihat siswa-siswa Ibu ini aktif dalam pembelajaran. Kita beri aplaus untuk kita semua dulu. Baiklah, kita akan lanjutkan. Imunitas ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu imunitas spesifik dan imunitas non-spesifik. Siapa dari anak-anak Ibu yang dapat menjelaskan apa itu imunitas non-spesifik? Izin menjawab, Bu. Ya, Rizda. Imunitas non-spesifik yaitu pertahanan tubuh terhadap infeksi oleh mikroorganisme yang telah dilakukan sejak dari permukaan luar tubuh, yaitu kulit dan pada permukaan organ-organ dalam, Bu. Iya, tepat sekali jawaban dari Rizda. Jadi dari awal infeksi, tubuh telah dapat melindungi diri tanpa harus terlebih dahulu mengenali atau menentukan identitas organisme penyerangnya. Makanya disebut imunitas non-spesifik.
Nah, imunitas non-spesifik ini didapat melalui 3 cara. Yang pertama, terdapat pertahanan yang terdapat di permukaan organ tubuh. Nah, tubuh kita ini memiliki daerah-daerah yang rawan terinfeksi oleh kuman penyakit berupa mikroorganisme, seperti daerah pada saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Sebagai contoh, pada kulit terdapat kelenjar minyak yang mengandung bahan kimia dan dapat melemahkan bahkan membunuh bakteri di kulit. Nah, bagaimana dalam perut? Ada yang bisa mencontohkan? Ada yang dapat mencontohkan, Ananda? Contohnya apabila kulit mengalami luka, akan terjadi peradangan yang ditandai dengan memar, nyeri, bengkak, dan meningkatkan suhu tubuh, Bu. Kurang tepat jawaban dari Anita. Coba siapa yang lain yang dapat mencontohkan bagaimana yang terjadi di dalam perut? Izin menjawab, Bu. Yang Desi Wahyuni, silakan. Baiklah Ibu, di dalam perut mikroorganisme yang masih hidup juga dimatikan dengan adanya asam-asam. Di dalam usus terdapat enzim-enzim pencernaan yang juga dapat membunuh mikroorganisme yang merugikan. Bagus sekali yang dicontohkan Desi. Sudah benar ya jawaban dari Desi. Kita lanjutkan ke yang kedua itu, ada imunitas non-spesifik didapat melalui cara apa? Coba Ibu minta Aisyah yang jawab. Pertahanan dengan cara menimbulkan peradangan, Bu. Iya, tepat sekali. Lalu, apa contohnya pertahanan yang dengan cara menimbulkan peradangan ini? Siapa yang dapat menjawab? izin menjawab, Bu. Silakan, Rizda. Apabila kulit mengalami luka, akan terjadi peradangan yang ditandai dengan memar, nyeri, bengkak, dan meningkatnya suhu tubuh, Bu. Iya, benar sekali ya jawaban dari Rizda. Tadi Anita sepertinya sudah menjawab seperti ini. Jadi Anita, Ibu koreksi ya, yang Anita jawab itu contoh pertahanan dengan cara menimbulkan peradangan. Nah, bagus sekali jawaban dari Rizda. Jadi, sinyal Oke. Baik. Jadi, sinyal kimia yang dihasilkan oleh jaringan yang luka ini akan menyebabkan ujung saraf kita mengirimkan sinyal ke sistem saraf. Dalam hal ini, histamin berperan dalam proses pelebaran pembuluh darah. Nah, yang ketiga atau terakhir, imunitas non-spesifik didapat melalui cara apa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Silakan, Yani. Pertahanan menggunakan protein pelindung, Bu. Tepat sekali jawaban dari Mulyani. Nah, jadi protein pelindung ini mampu menghasilkan respon kekebalan. Di antaranya ada komplemen. Nah, komplemen inilah yang dapat menghancurkan bakteri penginfeksi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Silakan, Resi. Gitu ya. Tadi Ibu menjelaskan jenis protein pelindung namanya komplemen, Bu. Jadi bagaimana protein komplemen menghancurkan bakteri, Bu? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya, Resi. Nah, sebelum Ibu menjawab, Ibu akan memberikan kesempatan kepada Ananda semua untuk menjawab pertanyaan dari Resi. Silakan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Resi? Izin menjawab, Bu. Silakan, Rizda.
Cara menghancurkannya yaitu dengan melekat pada bakteri penginfeksi, Bu. Iya, sudah benar ya jawaban dari Rizda, tapi masih belum lengkap ini. Terima kasih ya Rizda. Coba siapa lagi yang bisa menjawab? Nika, Bu. Silakan Nike. Yaitu komplemen melekat kemudian melubangi dinding sel dan membran plasma bakteri penginfeksi, Bu. Iya, terima kasih ya Rizda dan Nike yang sudah menjawab. Jawabannya sudah benar. Nah, jadi komplemen ini dapat melekat pada bakteri peninfeksi. Setelah itu, komplemen menyerang membran bakteri dengan membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasmanya. Hal inilah yang menyebabkan ion-ion Ca+ keluar dari sel bakteri, sedangkan cairan serta garam-garam dari luar sel bakteri akan masuk ke dalam tubuh bakteri. Masuknya cairan dan garam ini menyebabkan sel bakteri hancur. Sampai sini paham, Ananda? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Baik. Cukup, Bu. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Izin menyimpulkan, Bu. Ya, boleh. Silakan, Anita. Materi kita hari ini ialah mengenai sistem imun. Sistem imun adalah sekelompok sel, molekul, dan organ yang bersama-sama secara aktif mempertahankan tubuh dari serangan benda-benda asing yang menyebabkan penyakit, seperti virus, bakteri, dan jamur. Imunitas ini terbagi menjadi dua, yaitu imunitas spesifik dan imunitas non-spesifik. Sekian kesimpulan dari saya, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Anita, atas simpulannya. Baiklah, Ibu ingatkan kembali untuk jangan lupa untuk mengerjakan tugas mingguannya seperti biasa, yaitu membuat ringkasan materi kita hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari materi mengenai HIV atau AIDS dan berbagai macam gangguan pada sistem imun. Jadi silakan dipelajari materinya terlebih dahulu. Dan untuk anak-anak Ibu yang sudah berpartisipasi hari ini, Ibu akan memberikan nilai tambah tentunya. Dan yang belum aktif hari ini, minggu depan kalian semua harus bisa lebih aktif lagi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajarnya, selalu jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama semuanya.